masyarakat di Pulau Bawean percaya kalau memandikan sapi di air asin itu bisa mencegah penyakit-penyakit sapi. Nah, mengangkut pasir atau angkok pasir itu adalah kearifan lokal yang sudah lama dilakukan di Pulau Bawean. Jadi lebahnya tahu nih pada turun semua, nyerang kita padahal belum dimulai nih panennya. Siapa yang tidak mengenal hasil alam yang satu ini? Khasiatnya sudah tidak perlu dibahas lagi. Namun di balik manisnya setiap tetes madu, ternyata tersimpan perjuangan penuh resiko bagi para pemburunya. Saat ini saya mengemudi menuju Cibalong, salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya akan bertemu dengan para pemburu madu hutan yang berada di wilayah Priangan. Sekarang saya bersama teman-teman komunitas PMH Jabar udah nyampe di Bukit Cigerwik, Desa Parung, Tasikmalaya. Nah, di sini kita mau ambil ini nih, madu hutan. Pada dasarnya, lebah bukan serangga yang agresif. Namun kehadiran kami tentu sangat mengganggu, sehingga lebah akan mempertahankan diri dengan cara menyengat. Ini sampai atas berapa meter kan kira-kira? Sekitar 40 lah. 40-an ya? Ih, ngeri banget. Nah, ini Kang Egi sama Kang Aris sudah siap-siap mau naik. Dengan tangga tali dan teknik ascending, Kang Regi dan Kang Aris perlahan-lahan mendekati sarang. Selain alat pengaman diri, mereka dibekali pamuput atau alat pengasapan untuk membantu mengusir lebah. Ini udah nyalain asapnya. Jadi lebahnya tahu nih pada turun semua, nyerang kita padahal belum dimulai nih panennya. Belum sampai meraih sarang, Kang Regi kembali turun. Rupanya baju dan sarung tangan yang dia pakai masih bisa ditembus oleh sengat lebah. Ini ada satu lebah, sengatnya udah nyangkut di sarung tangan, terus mau kabur nggak bisa. Sini, kabur. Lebah, banyak banget. Menggantung dengan seutas tali sambil dikerubuti ribuan lebah tidak menyurutkan nyali Kang Aris. Dengan tenang dia mendekat dan mengambil sebagian sarangnya yang masih menyimpan madu. Model pengambilan seperti ini disebut panen lestari, yaitu menyisakan lempengan sarang supaya lebah kembali membangunnya untuk memproduksi madu. Padahal ini saya cuma di bawah nih, nggak ikut naik buat ambil madu di sarangnya langsung. Ini udah experience-nya ngeri. Saat merasa terancam, lebah akan mengeluarkan zat feromon untuk merangsang respon lebah lainnya sehingga semua kawanan siap untuk menyerang. Bahkan kamera drone yang kami pakai tidak luput dari serangan. Ini Kang Aris sudah mulai pengambilan madunya. Dan itu lebahnya banyak banget. Suaranya sampai kemana-mana. Nih,
Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari asap. Nah, meskipun asap ini bikin mata kita jadi pedih, tapi justru ini yang menyelamatkan kita. Madu dari sarang pertama perlahan-lahan diturunkan. Ini madunya udah mulai turun 1 karung. Ini dia nih madunya. Ini diambilnya setasnya ya? Plastiknya aja. Oh iya. Ini dia nih. Waduh. Ini mantap banget madunya. Dapatnya banyak. Masih banyak juga lebahnya yang terperangkap dalam. Sekarang fokus Kang Aris bergeser ke sarang selanjutnya. Sarang kedua letaknya lebih menjorok ke dalam tebing, sehingga tidak terlalu terusik oleh asap dan sebagian kawanannya tetap tinggal di sarang. Dalam setiap perburuan, para pencari lebah madu bekerja bersama tim. Dengan resiko yang cukup tinggi, setiap anggota harus fokus pada tugasnya masing-masing. Burung, Pak Bobot, burung! Umpat, ada umpat. Sementara di sisi tebing lainnya, seorang pemanjat masih berusaha meraih sarang yang jauh menjorok ke bagian dalam tebing. Di sekelilingnya terlihat kawanan lebah berkerubung seperti tidak merelakan madunya diambil. Jadi antara akangnya sama sarang lebahnya itu ada jarak yang lumayan, jadi juga nggak mudah buat ngambilnya. Ini dideketin aja lebahnya udah keluar semua. Setelah bergelut dengan kawanan lebah, menjelang siang hari kami turun dari tebing dan menyudahi perburuan. Sini aja ya, udah mulai capek juga nih. Ini dia nih, hasil kita nyari madu tadi. Ini emang dapatnya nggak terlalu banyak karena nyarinya pakai sistem panen lestari ya Kang. Yaitu nggak diambil semua dan sebagian dibiarin supaya bisa regenerasi dan dipanen lagi. Meskipun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan, namun beberapa lempeng sarang penuh madu berhasil kami kumpulkan. Wah, ih juicy banget. Ini dia nih. Sampai tumpah-tumpah. Ini madunya bener-bener seger banget. Saat memasuki musim kemarau seperti sekarang, lebah akan mencari bunga di sekitar pemukiman warga. Karena nektar di alam, jumlahnya menurun akibat kekeringan. Wah, seger ya. Ini kita dapat madunya nggak begitu banyak karena lagi musim kemarau panjang, vegetasi kurang, jadi otomatis bunga-bunga banyak yang layu. Tapi justru karena ini, kita dapat madunya yang bener-bener kental banget dan nggak terlalu banyak kadar airnya ya Kang, jadi enak. Akhirnya kelar juga kita nyari lebah madu hutan hari ini di tempat yang sangat ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beragam etnis yang tersebar di negeri ini melekat dengan budaya dan tradisinya yang heterogen, seperti masyarakat penghuni pulau terluar tanah Jawa. Menetap di tengah samudra, warga Bawean memiliki tradisi serta identitas diri yang hingga kini tetap dijalankan. Di Pulau Bawean terdapat tradisi untuk menyambut musim tanam, yaitu rasol. Rasol merupakan wujud syukur warga Bawean terhadap Sang Pencipta. Tradisi turun-temurun yang mempererat hubungan sosial di antara mereka. Salah satu rangkaian rasol saat memasuki musim tanam adalah memandikan sapi, karena binatang ini berperan penting dalam pertanian. Karena musim hujan baru masuk, jadi belum merata nih musim tanamnya.
Tapi di Desa Daun ini udah mulai melaksanakan tradisi rasol ini. Jadi kita bawa melalui hutan mangrove. Bersama petani dari Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, saya membawa sapi ke arah pesisir. Kebetulan, senja ini laut sedang surut, sehingga lebih mudah untuk menjangkaunya, meski jarak dari pesisir menjadi lebih jauh dari biasanya. Masyarakat di Pulau Bawean percaya kalau memandikan sapi di air asin itu bisa mencegah penyakit-penyakit sapi, serta juga menambah stamina sapi supaya nanti semangat membajak sawahnya. Sebelum dimanfaatkan tenaganya untuk pertanian, sapi harus dijaga kesehatannya. Nah, salah satu lagi manfaat untuk memandikan sapi pakai air laut itu adalah menghilangkan lalat-lalat yang nempel di sapi nih, tapi tanpa obat. Jadi semuanya serba natural. Para pemilik sapi datang ke sini cuma bawa sapinya aja, tanpa sikat, tanpa sabun. Jadi untuk membersihkan bulunya itu cukup digosok-gosokin pakai pasir pantainya seperti ini. Menjaga kebugaran sapi dengan air laut di samping mudah juga murah. Anak-anak juga ikut memandikan sapi, bawahnya juga sapi yang masih anak-anak, jadi sama-sama aktif nih. Memandikan sapi juga menarik buat anak-anak. Sambil bermain, mereka secara tidak langsung menyerap tradisi nenek moyangnya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat di Pulau Bawean ini percaya kalau memandikan sapi di laut sebelum musim penghujan tiba itu bisa menolak bala. Bagi warga Bawean, sapi memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka. Tanpa memuliakan sapi, mustahil pertanian yang mereka jalankan akan berhasil. Tradisi rasol ini sudah sepatutnya kita lestarikan. Karena selain menjadi kearifan lokal bagi masyarakat di Pulau Bawean, ini juga mempersiapkan fisik sapi supaya siap dalam membajak sawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau tangannya megangin terus capek, tapi kalau dilepas juga masih belum bisa seimbangin. Ini yang impresif sih, saya nggak bisa niru kayaknya.